Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Setiap tahun, seluruh umat Islam yang mampu berkumpul di Masjidil Haram Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ini menunjukkan bahwa Masjidil Haram adalah A. Kota yang megah, B. Kota yang modern, C. Pusat ibadah kaum muslimin, D. Masjid terbesar di dunia, E. Pusat peradaban dunia. Jawabannya adalah C. Pusat ibadah kaum muslimin. Pembahasan. Setiap tahun seluruh umat Islam yang mampu berkumpul di Masjidil Haram Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ini menunjukkan bahwa Masjidil Haram adalah pusat ibadah kaum muslimin. 2. Yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan Islam di Nusantara adalah menyentuh aspek kesenian, yaitu menggunakan media A. Wayang, B. Gamelan, C. Gending, D. Syair, E. Tasawuf. Jawabannya adalah A. Wayang. Pembahasan. Yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan Islam di Nusantara adalah menyentuh aspek kesenian, yaitu menggunakan media wayang. 3. Keraton merupakan salah satu peninggalan bangunan bercorak Islam di Indonesia. Berikut yang bukan merupakan fungsi keraton adalah A. Tempat tinggal raja, B. Tempat tinggal keluarga raja, C. Pusat pemerintahan, D. Makam keluarga raja, E. Pusat administrasi kerajaan. Jawabannya adalah D. Makam keluarga raja. Pembahasan. Keraton merupakan salah satu peninggalan bangunan bercorak Islam di Indonesia. Untuk makam keluarga raja bukan merupakan fungsi keraton. 4. Rani memiliki teman Nasrani bernama Yayu. Ia akan mengajak Yayu jalan-jalan pada Minggu pagi. Yayu menolak karena Minggu pagi ia beribadah ke gereja. Akhirnya Yayu menyarankan supaya jalan-jalan diganti Minggu sore saja dan Rani menyetujuinya. Sikap yang dapat diteladani dari Rani berdasarkan wacana tersebut adalah A. Toleran, B. Radikal, C. Tegas, D. Moderat, E. Modern. Jawabannya adalah A. Toleran. Pembahasan. Rani memiliki teman Nasrani bernama Yayu. Ia akan mengajak Yayu jalan-jalan pada hari Minggu pagi. Yayu menolak karena Minggu pagi ia beribadah ke gereja. Akhirnya Yayu menyarankan supaya jalan-jalan diganti Minggu sore saja dan Rani menyetujuinya. Sikap yang dapat diteladani dari Rani berdasarkan wacana tersebut adalah toleran. 5. Berikut ini kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah, yaitu A. Meluasnya wilayah kekuasaan Islam, B. Ditemukannya banyak manuskrip, C. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, D. Adanya pengakuan dari bangsa barat, E. Islam menjadi agama mayoritas. Jawabannya adalah A. Meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Pembahasan. Berikut ini kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah, yaitu meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam dan meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan militer. 6. Gerakan modernisasi Islam yang dilakukan oleh para tokoh pembaharuan pada dasarnya mengandung beberapa nilai modernisasi Islam. Gerakan pembaharuan itu mewujudkan nilai-nilai penting. Di antara nilai-nilai penting tersebut adalah A. Nilai persatuan, B. Nilai kemanusiaan, C. Nilai keberagaman, D. Nilai permusyawaratan, E. Nilai kebebasan berpendapat. Jawabannya adalah C. Nilai keberagaman. Pembahasan. Yang dilakukan oleh para tokoh pembaharuan memiliki beberapa nilai modernisasi Islam yang mendasar. Salah satu nilai-nilai penting dalam gerakan ini adalah nilai keberagaman. Jawaban C. Pentingnya nilai keberagaman dalam konteks ini adalah karena gerakan modernisasi Islam berupaya untuk memahami, mengakomodasi,
dan merangkul berbagai keberagaman sosial, budaya, dan pemikiran. Hal ini bertujuan untuk menjembatani perbedaan dan mempromosikan toleransi serta inklusivitas dalam masyarakat Muslim. Dengan menghargai dan mengakui keberagaman ini, gerakan modernisasi Islam berupaya memperbaharui pemahaman agama dan mengadaptasinya ke dalam konteks zaman modern yang seringkali sangat seragam. 7. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik. Dalam majelisnya mendidik beberapa murid untuk menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9, yang dikenal dengan Wali Songo, sehingga agama Islam berkembang dengan pesat. Bentuk keteladanan dari Maulana Malik Ibrahim yang menjadi kunci keberhasilan dakwah adalah: A. Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan akhirat tetapi juga hidup di dunia. B. Strategi dakwahnya sesuai ajaran Al-Quran, hikmah, mauidlah, hasanah, dan mujadalah. C. Umat Islam bersikap aktif dan dinamis, menguasai sains dan teknologi. D. Membersihkan Islam dari tahayul, bid'ah, khurafat, dan ajaran Hindu dan Buddha. E. Mengembalikan kejayaan Islam yang murni dan pemahaman yang rasional. Jawabannya adalah B. Strategi dakwahnya sesuai ajaran Al-Quran, hikmah, mauidlah, hasanah, dan mujadalah. Pembahasan. Maulana Malik Ibrahim dan para wali songo menerapkan strategi dakwah yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, termasuk hikmah atau bijaksana, mauidlah hasanah atau peringatan yang baik, dan mujadalah atau perdebatan yang baik. Mereka menggunakan pendekatan yang bijaksana dan baik untuk menyampaikan pesan agama Islam kepada masyarakat setempat. Strategi dakwah yang dijalankan oleh para wali songo sangat sesuai dengan ajaran Islam, di mana mereka berusaha untuk memberikan contoh yang baik, memberikan nasihat yang baik, dan mengajak orang untuk berpikir secara rasional. Dengan demikian, mereka mencoba untuk memahamkan agama Islam secara yang murni dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 9. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Berikut ini adalah tokoh pada masa kejayaan Islam beserta hasil karyanya. A. Al-Kindi, karyanya kitab Bidayat Al-Mujtahid atau kitab yang membahas tentang fikih. B. Al-Ghazali, karyanya Kuliat Fit At-Tib atau buku tentang kedokteran. C. Al-Farabi, karyanya Ihya Ulum Ad-Din, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. D. Ibnu Rushid, karyanya Ar-Rayu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah atau pemikiran tentang penduduk negara utama. E. Ibnu Sina, karyanya Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran. Jawabannya adalah E. Ibnu Sina, karyanya Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran. Pembahasan. Ibnu Sina atau dikenal juga sebagai Avicenna adalah tokoh penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Karyanya yang terkenal adalah Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine, yang merupakan sebuah ensiklopedia medis yang sangat berpengaruh dan menjadi salah satu karya terpenting dalam sejarah ilmu kedokteran. Poin-poin lainnya tentang tokoh dan karyanya adalah A. Al-Kindi adalah seorang filsuf Muslim yang dikenal sebagai Al-Kindi. Salah satu karyanya terkenal adalah Risalah fi Al-Istihsan yang membahas masalah hukum dalam fikih. B. Al-Ghazali adalah seorang ulama dan filsuf Islam yang terkenal. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Ihya Ulum Al-Din yang membahas masalah agama dan akhlak.
C. Al-Farabi adalah seorang filsuf Islam yang menghasilkan berbagai karya di berbagai bidang, termasuk filsafat, etika, politik, dan musik. Salah satu karya yang terkenal adalah Kitab Al-Musiqi Al-Kabir yang membahas musik. D. Ibnu Rushd atau Averroes adalah seorang filsuf dan ulama Islam. Salah satu karya yang terkenal adalah Tahafut Al-Tahafut yang merupakan kritik terhadap karya filsuf muslim lainnya Al-Ghazali. 10. Pernikahan yang dilaksanakan oleh Fajri tidak dihadiri oleh petugas pencatat nikah atau penghulu. Akan tetapi, pelaksanaan akad nikah dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya. Hukum pernikahan Fajri adalah: A. Sah selama ada 2 orang saksi. B. Tidak sah karena akadnya tidak sah. C. Sah karena sudah ada mahar. D. Tidak sah karena tidak tercatat di KUA. E. Sah karena pencatat nikah bukan rukun nikah. Jawabannya adalah E. Sah karena pencatat nikah bukan rukun nikah. Pembahasan. Pernikahan Fajri adalah sah karena pencatat nikah bukanlah salah satu rukun nikah. Rukun nikah dalam Islam meliputi ijab qabul, penawaran dan penerimaan, wali, wakil untuk meminang, saksi, minimal 2 saksi yang adil, dan mahar atau mas kawin. Kehadiran petugas pencatat nikah atau penghulu tidak termasuk dalam rukun nikah, meskipun bisa menjadi prosedur hukum yang berlaku di berbagai negara. Yang penting dalam pernikahan Islam adalah pemenuhan rukun dan syarat-syaratnya, seperti ijab qabul, wali, saksi, dan mahar. Kehadiran petugas pencatat nikah atau penghulu mungkin diperlukan untuk aspek administrasi atau hukum tertentu, tetapi tidak mempengaruhi sahnya pernikahan jika rukun dan syarat-syarat pernikahan telah terpenuhi. 11. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat berhak melangsungkan pernikahan. Di samping bernilai ibadah, menikah juga menjadi sarana untuk mendapatkan keturunan yang sah dan terhormat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 14 Ayat 2, usia minimal calon mempelai adalah: A. Calon suami 20 tahun dan calon istri 18 tahun. B. Calon suami 19 tahun dan calon istri 17 tahun. C. Calon suami 20 tahun dan calon istri 17 tahun. D. Calon suami 19 tahun dan calon istri 16 tahun. E. Calon suami 21 tahun dan calon istri 19 tahun. Jawabannya adalah D. Calon suami 19 tahun dan calon istri 16 tahun. Pembahasan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 14 Ayat 2 di Indonesia, usia minimal calon suami adalah 19 tahun dan usia minimal calon istri adalah 16 tahun. Oleh karena itu, pasangan yang sah menurut hukum dapat menikah jika calon suami berusia 19 tahun atau lebih dan calon istri berusia 16 tahun atau lebih. 12. Di tengah masyarakat sering terjadi peristiwa yang terkenal dengan istilah nikah siri, dan sebagai dampaknya banyak perempuan yang menjadi korban perceraian. Dari sinilah pemerintah terpanggil membuat aturan tersebut adalah: A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974. D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974. E. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembahasan. Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk syarat-syarat, prosedur, dan dampak hukum perkawinan. Salah satu tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengatur dan mengawasi perkawinan agar tidak terjadi perkawinan yang bersifat siri atau tidak sah menurut hukum. Undang-undang ini mengatur pernikahan secara detail dan melarang praktik nikah siri yang tidak sah menurut hukum. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah aturan yang relevan dalam konteks ini.
13. Apabila seorang muslim yang meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa harta, sedangkan ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari istri, ibu, dan bapak, dan satu anak laki-laki, maka dalam pembagian harta warisan, bagian yang diterima oleh anak laki-laki adalah A 1/8, B 1/4, C setengah, D 2/3, E asabah. Jawabannya adalah asabah. Pembahasan. Bagian yang diterima oleh anak laki-laki dalam kasus ini adalah asabah. Asabah adalah kelompok ahli waris yang memiliki bagian tetap dalam pembagian warisan. Dalam kasus ini, anak laki-laki akan menerima bagian asabah yang setara dengan 1/6 dari harta warisan. Sedangkan sisanya akan dibagi antara istri, ibu, dan bapak sesuai dengan aturan warisan dalam Islam. Bagian 1/8, 1/4, setengah, atau 2/3 tidak sesuai dengan aturan warisan dalam Islam untuk kasus ini. 14. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang suka menolong dan meringankan beban orang lain. Beliau membangun dan memelihara hubungan kekeluargaan serta persahabatan, tampil sebagai sosok yang sopan, lembut, menghormati setiap orang, memuliakan tamu, serta tekun dalam beribadah. Beliau mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji dilakukan masyarakat Arab seperti berjudi, meminum minuman keras atau khamar, berzina, membunuh, dan kebiasaan buruk lainnya ditinggalkan. Berdasarkan cerita tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah adalah A. Tauhid, B. Ukhuwah, C. Muamalah, D. Akhlakul karimah, E. Ibadah. Jawabannya adalah D. Akhlakul karimah. Pembahasan. Salah satu substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah adalah akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya berperilaku dengan baik, sopan, lembut, dan menghormati orang lain. Beliau mempromosikan nilai-nilai akhlak yang mulia, termasuk kebaikan, kejujuran, dan menjauhi tindakan negatif seperti berjudi, minum minuman keras, berzina, dan tindakan buruk lainnya. Dalam periode Mekah, dakwah Rasulullah lebih fokus pada permunian akhlak dan pengajaran nilai-nilai moral yang baik kepada masyarakat Arab yang saat itu tengah tenggelam dalam praktik-praktik negatif. Substansi dakwah ini menjadi dasar penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan berakhlak mulia. 15. Pada tahun ke-14 kenabian Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah merupakan peristiwa monumental dalam perjalanan dakwah Islam. Untuk membangun negara Madinah, Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dalam bentuk penandatanganan piagam Madinah. Berikut ini yang tidak termasuk isi pokok dari piagam Madinah adalah A. Menghormati Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin semua golongan. B. Kaum muslimin berhak mendapatkan upeti dari kaum Yahudi Madinah. C. Kaum muslimin dan Yahudi bersama-sama mempertahankan Madinah. D. Kaum Yahudi bebas menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. E. Kaum Yahudi memberikan kontribusi bagi pembangunan negara Madinah. Jawabannya adalah B. Kaum muslimin berhak mendapatkan upeti dari kaum Yahudi Madinah. Pembahasan. Piagam Madinah yang juga dikenal sebagai Magna Carta of Islam memuat berbagai ketentuan dan isi pokok yang menjadi dasar konstitusi negara Madinah yang baru terbentuk setelah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Isi dari piagam Madinah melibatkan kesepakatan antara suku-suku dan agama-agama yang berbeda di Madinah, termasuk kaum muslimin, kaum Yahudi, dan suku-suku Arab lainnya. Salah satu isi pokok dari piagam Madinah adalah mengatur hak dan kewajiban berbagai kelompok ini dalam membangun dan mempertahankan negara Madinah yang baru. Namun, isi pokok yang menentukan bahwa kaum muslimin berhak mendapatkan upeti dari kaum Yahudi Madinah tidak termasuk dalam piagam Madinah. Piagam Madinah lebih berfokus pada kerukunan antar berbagai kelompok dalam masyarakat Madinah dan memastikan hak-hak dan kewajiban mereka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K.